Oke, halo Wijaya Lovers. Selamat pagi ya dok ya. Hari ini saya sedang berada di Wijaya Platinum Clinic cabang Bandung tentunya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Dokter Yogi. Oke, nah Dokter Yogi, untuk jam dan waktu prakteknya sendiri di Wijaya Platinum cabang Bandung ini kalau boleh tahu kapan dok? Oke, halo Wijaya Lovers, saya Dokter Yogi. Saya praktek di Wijaya Platinum Bandung, cabang Karapitan hari Senin dan Jumat, cabang Antapani hari Selasa dan Rabu, sedangkan Sumantri hari Sabtu dan Minggu. Oke. Nah, untuk jadwal praktek Dokter Yogi sendiri ya, karena udah tahu nanti untuk kalian yang ingin konsultasi yang di daerah sekitaran Bandung, kalian bisa reservasi melalui IG cabang Bandung tentunya, atau datang langsung ke klinik ya dok ya, bertemu dengan Dokter Yogi di jam dan jadwal praktek yang tadi disampaikan Dokter Yogi. Nah, hari ini seperti biasa nih dok, kita akan konsultasi nih seputar permasalahan kulit dan wajah ya dok ya, yang akan jadi permasalahan kita angkat temanya itu yang mayoritas nih kaum milenial yang mengalami nih dok, ya kan. Pasti kalian pernah mengalami yang namanya bekas jerawat, dan ini bekas jerawat yang membekas ya kan. Biasanya kalian meninggalin bekasnya ada kenangannya nih dok ya. Ada kenangannya dan kadang susah dilupakan karena bekasnya nggak hilang ya kan. Nah, salah satu bekas jerawat yang akan kita bahas ini ya itu bekas jerawat yang bandel banget yang ninggalin lubang di wajah, yaitu scar atau bopeng ya dok ya. Nah, jadi tema kita hari ini adalah balikin mukaku kayak dulu lagi. Oke, ini kayak lagu nih sepertinya ya dok ya. Nah, kalau berbicara bopeng nih dokter, bopeng ini kan jelas banget ya meninggalkan bekas dan seperti kayak kecacatan permanen ya. Betul. Kalau berbicara bopeng ini kan sembuhnya ini lama nih kadang. Betul. Enggak dalam waktu cepet ya, apalagi kalau cuma didiamin dok ya. Betul. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 minggu, bertahun-tahun itu bopeng nggak bakal hilang-hilang. Kalau nggak dilakukan treatment atau perawatan. Bahkan ibarat kata nyicil rumah, apa kendaraan udah lunas, bopeng juga nggak bakal hilang tuh dok. Kalau nggak dirawat gitu ya. Nah, jadi bopeng itu sebenarnya sesuatu kecacatan ya dok ya. Karena tadi jerawat yang sebelumnya mungkin meradang, infeksi dan meninggalkan bekas dan nggak akan hilang kalau didiamin aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas sih sama Dokter Yogi. Sebenarnya bopeng ini apa sih? Ya kan? Nah, saya mau tanya nih, bopeng ini apa nih dok? Oke, bopeng itu kita kenal di dunia kedokteran dengan istilah scar. Jadi bopeng itu adalah suatu kerusakan jaringan di bawah kulit yang diakibatkan oleh adanya luka yang dalam atau peradangan kulit yang dalam. Misalnya jerawat yang meradang sangat dalam atau sangat lama, kronis, itu akan meninggalkan bekas bopeng tersebut karena akan terbentuk jaringan ikat di bawah kulit ya. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi bopeng ini memang meninggalkan bekas ya dok. Betul. Ya, dan bukan seperti kayak bisa hilang dengan sendirinya berjalannya waktu biasanya gitu kan. Nanti setelah beberapa hari atau beberapa bulan, beberapa minggu nanti dengan makan atau pola hidup sehat balik lagi normal itu nggak bisa ya dok ya. Harus ada tindakannya. Harus ada tindakannya. Nah, oke. Nah, jadi bopeng pun sebenarnya banyak jenisnya ya dok ya. Nggak cuma 1 2. Biasanya ini ada keluarganya, ada spesiesnya nih. Nah, jadi untuk kategori kalian nih supaya kalian lebih tahu nih, oh ternyata muka saya selama ini berlubang itu sebutannya tuh karena bopeng dan penyebabnya jerawat. Nah, bekas-bekas jerawat ini sendiri ada berapa banyak sih dok bopeng ini? Scar atau bopeng ini ada 4 macam ya. Jadi ada yang diameternya lebar, ada yang diameternya sempit, bahkan ada yang menonjol. Ya, jadi bopeng itu. Yang sering kita keluhkan itu bopeng yang menjorok ke dalam atau yang dekok ya kalau bahasa kitanya, yang berlubang. Nah, itu ada 3 macam. Ada ice pick scar, ada rolling scar, dan ada box scar. Nah, itu ice pick scar itu biasanya kelihatan seperti pori-pori ya, lubangnya hanya kecil gitu ya, tetapi dia sangat dalam. Ya, kemudian ada yang lebar itu ada yang beraturan, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya tidak beraturan, ada yang seperti kotak gitu. Nah, itu rolling scar atau box scar. Oke, pokoknya kayak jalanan aja ya dok ya. Ya, kalau lagi rusak pokoknya berlubang nggak beraturan. Jadi tekstur kulitnya bergelombang gitu. Oke, nah untuk jenis-jenis bopeng itu sendiri kan dok pasti kan nggak timbul dalam semalam kan dok ya. Yang mungkin kemarin nggak ada terus tiba-tiba pagi ini ada gitu kan. Pasti kan ada proses yang panjang tuh hingga terjadi bopeng gitu kan. Nah, kalau misalnya proses yang panjang itu tuh sebenarnya penyebabnya apa sih dok sehingga bisa terjadi bopeng? Setidaknya bisa diantisipasi nih. Oh, ini jerawat yang bakal jadi bopeng, ini jerawat yang kemungkinan sih nggak akan jadi bopeng. Nah, kira-kira seperti apa tuh dok? Jadi jerawat yang peradangan yang lama, yang kronis, dan jerawat yang besar yang biasa kita kenal dengan jerawat batu. Kalau orang awam kenal begitu ya. Batu keras biasanya tuh. Kerikil keras. Ya, betul. Ini batu kali mungkin. Ya, ada yang seperti jerawat batu, ada juga yang sampai membentuk
pustul ya kalau kita bilang ya, jadi ada kistanya, jadi peradangannya dalam yang tadi saya bilang. Nah itu dia merusak jaringan sampai ke bawah kulit, lapisan yang di bawah kulit dermis itu. Oke, jadi berjerawat-jerawat yang jenisnya bandel, gede, Iya. besar dan merah itu biasanya dok ya? Betul, itu harus segera diobati. Jadi kadang kalau udah nemu jerawat yang jenis itu udah buru-buru ke klinik aja dok ya? Ya, ada satu lagi yang saya ingatkan. Jadi seringkali kita menyuntik jerawat yang besar itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana indikasi yang mana sih jerawat yang harus disuntik. Oke. Terkadang kita menyuntik jerawat juga, ada jerawat yang tidak seharusnya disuntik, kita suntik itu bisa meninggalkan bopeng. Jadi hati-hati. Jadi kita harus tahu ya. Nah, lebih baik berarti datang konsultasi dulu ya dok ya? Betul, jangan sembarang suntik ya. Jangan sembarang suntik. Ya, betul. Ini kayak biasanya kan gemes nih lihat jerawat nih lagi Betul. gede-gedenya nih. Apalagi yang ada ujungnya kuning itu dok ya kan? Nah. Yang kalau dipencet tuh muncrat ya. Betul. Dan berpikirnya udah kayak keju mozzarella aja ya kan. Nah itu harus kalian waspadai ya dok ya, Betul. karena lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Betul. Nah Jadi dari penyakitnya sendiri, bahkan dari treatmentnya sendiri juga kita harus betul melihatnya. Jadi supaya nggak meninggalkan bopeng. Tadi saya bilang treatment aja bisa meninggalkan bopeng. Jadi harus hati-hati dalam menyuntik jerawat juga. Oke, jadi Ya. di treatment aja tuh masih ada risiko bopeng, apalagi dipencet-pencetin pakai tangan ya dok Nah ya. itu dia. Tadi saya lupa ngomong yang dipencetin juga. Kalau suka mencet-mencet jerawat juga kan itu membuat luka sendiri, itu luka dalam. Nah itu bisa meninggalkan bopeng. Mungkin yang masa kecilnya suka main yang tikus muncul dipukul. Jadi kalau lihat jerawat muncul sini muncul sana gemes ya dok ya. Mending kalau digetok masuk ke bawah gitu, hilang gitu. Ini digetok ninggalin Muncul bekas lagi. gitu ya, muncul lagi malah. Nah, berbicara tentang apa namanya tadi bagaimana supaya kita nggak mengalami siklus jerawat yang berulang-ulang sehingga menjadi bopeng. Nah, pastinya kan tindakan preventif atau setelah udah terjadi bopeng kan berarti kan harus bisa disembuhkan ya dok, atau paling nggak diminimalisir lah kalau misalnya belum bisa disembuhkan. Nah, setidaknya ada rangkaian treatment nggak di dok yang bisa dikasih saran nih untuk Ujai Lovers, tips agar bisa mengatasi minimal bopengnya lah atau bekas jerawatnya gitu. Ya, yang pertama kita harus mengatur skincare harian kita untuk indikasi jerawat itu kita harus tepat sehingga ketika kita sudah perawatan untuk bopeng tersebut kita tidak menimbulkan luka baru atau jerawat baru yang meninggalkan bopeng yang kemudian. Oke. Ya itu pertama, skincare harus tepat karena setelah perawatan tindakan pun kita harus menggunakan skincare. Oke. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan laser CO2 untuk bopeng-bopeng yang diameternya lebar. Kemudian kita bisa kombinasikan dengan TCA cross peeling. Jadi untuk bopeng yang sempit yang tadi saya bilang ice pick scar. Oke. Untuk memaksimalkan tindakan-tindakan laser atau peeling ini, kita juga bisa menggunakan skin booster. Skin booster. Ya, untuk merangsang pembentukan jaringan kolagen dan elastin di bawah kulit. Oke, nah jadi udah ada 2 treatment dan 3 termasuk ya dok ya untuk mengatasi Betul. bagaimana jenis bopeng tadi. Nah berbicara tentang laser kan, laser ini kan biasanya abruptif ya dok ya. Iya, Nah biasanya abruptif ini kan sedikit sakit, entah itu cekit-cekit, entah itu sakit beneran. Nah kira-kira dalam prosesnya itu ketika melakukan laser fraksional CO2 ini seperti apa sih dok prosesnya, sampai berapa lama sih bisa memperbaiki scar ini? Oke, rata-rata pengalaman saya ketika melakukan laser CO2, dia terlihat perbaikan yang signifikan, biasanya lebih dari 3 kali laser baru signifikan. Tetapi setelah 1 kali laser pun tekstur kulit ada perubahan sih. Ya. Kemudian tadi apa ya? Apakah sakit nggak nih tindakan ini? Sakit atau tidak? Adalah sedikit rasa panas, rasa perih seperti itu, tapi jangan khawatir karena kita lakukan laser ini sebelumnya kita anestesi dulu. Jadi kita kasih krim untuk buat kulit kita jadi baal, sehingga ketika di laser rasa panas itu masih bisa ditoleransi sebetulnya. Oke, Ya. jadi nggak perlu khawatir ya tentang rasa sakitnya ya, karena nggak sesakit ditinggalin mantan nikah ya. Jadi ini sakitnya masih di atas kulit ya. Sementara itu Sementara. downtime-nya hanya kurang lebih 7-10 hari lah ya. Oke. Maksimal 2 minggu lah. Tapi rata-rata sih 5 hari atau 7 hari itu sudah lumayan bersih ya. Itu untuk bekas-bekas kehitamannya. Oke, berarti 5-7 hari downtime-nya ya? Lumayan, ya sekitar segitu. Lumayan. Nggak sesakit ditinggal mantan tadi, downtime-nya biasanya lama itu. Seumur hidup. Wah, ini yang gagal move on ya kayak kalau seumur hidup.
Nah, oke, jadi balik lagi kan kalau bicara tentang apa namanya sekar tadi kan memang ini problem yang nggak bisa hanya sekedar menggunakan krim topikal ya dok ya, nggak bisa hanya menggunakan obat-obat minuman gitu untuk ngilangin sekar. Jadi harus benar dengan melakukan tindakan laser ya dok ya. Kalau nggak gitu ya sampai kapanpun juga sekar itu akan jadi ya luka seumur hidup ya dok ya. Di muka lagi kan, ya kan? Dan jangan salah juga ya, kadang ketika orang berbicara sekar nih biasanya gini dok pikirnya, kalau perempuan tutupin aja dah pakai bedak ya kan. Ibarat kalau jalan nih tampal dulu aja lah, urusan bocor lagi kita kemudian gitu. Atau kalau laki-laki nih biasanya kan ya udahlah kalau udah sekar katanya biasanya kan laki-laki kan condong orangnya cuek nih dok ya. Nah sebenarnya sekar ini sendiri masih bisa bertambah juga dok ya, kalau misalnya dia udah punya sekar nih, terus jerawatnya timbul lagi di bagian yang sama, berarti kan akan memperburuk kondisi mukanya. Jadi untuk kalian lebih baik konsultasikan ya dok ya permasalahan kulitnya, baik itu baru timbul gejala jerawatnya ataupun sudah terjadi sekar bekas jerawat yang tadi udah berlubang. Jangan sampai muka tuh dari jauh kayaknya aduh enak ngelihatnya, begitu dideketin kayak berlubang-lubang ini. Seperti ngeliat bulan lah dok ya. Bulan kalau dari jauh bulat indah dok, tapi kalau dideketin lagi banyak tuh lubang-lubangnya tuh dok. Nah jadi memang nggak baik juga sih dok ya kalau didiamin aja kan nggak bakal sembuh. Nah jadi kan lebih baik kita treatment supaya ada harapan sekar itu bisa membaik, syukur-syukur bisa hilang ya dok ya. Mungkin, tapi kalau mau hilang berarti perlu usaha lebih ya. Berarti jangan sekali baru dateng udah mau pingin hilang aja gitu. Ya, dia tidak 100% hilang, tetapi paling tidak teksturnya akan lebih baik sih. Nah, akan lebih baik lebih rata ya. Gitu. Minimal jarak 2 meter nggak kelihatan lagi tuh. Better ya. Tapi mungkin dengan melakukan berbagai kombinasi treatment, nanti lama-lama ya jarak beberapa senti udah nggak kelihatan. Nah, salah satunya mungkin ada juga nanti kalau udah bekasnya udah nggak terlalu terlihat dalam, mungkin bisa dikombinasi dengan treatment PRP gitu ya dok. Nah, yang tadi saya bilang kan laser itu nggak cuma laser aja, tetapi kita bisa combine dengan misalnya skin booster. Tadi saya lupa sebutkan bahwa PRP atau dengan microneedle terapi misalnya zaman dulu tuh kita pakai derma roller ya. Tapi zaman sekarang itu kita yang udah digiling-giling itu ya dok. Betul, yang digiling-giling itu ya. Sekarang masih bisa dilakukan seperti itu, tetapi ada banyak klinik yang sudah lebih modern ya. Jadi kita memakai dermapen, kemudian kita memakai smart skin ya gitu. Jadi kita bisa melakukan berbagai metode kombinasi. Jadi treatment ini nggak cuma melulu dok yang bagus tuh yang mana sih gitu ya. Seringkali saya banyak pasien menanyakan kepada saya lebih baik treatment mana yang paling bagus. Nggak ada yang paling bagus, sebenarnya semuanya itu harus kita kombinasi gitu ya. Jadi dengan treatment kombinasi tadi yang parah dihajar CO2, yang begitu sisanya tinggal dikitnya bisa dikombinasi dengan PRP atau dermapen ya dok ya. Betul, karena laser CO2 itu kan dia memakai energi panas ya, jadi gelombang, jadi dia itu panas, sehingga kalau terlalu sering di laser juga nanti kadar air di bawah kulit juga berkurang. Kemudian kolagen itu juga walaupun terangsang kolagen dengan laser, tetapi dia perlu nutrisi juga, makanya kita berikan seperti PRP, kemudian skin booster atau dengan mesoneedle seperti itu. Kita masukkan serum-serum growth factor seperti itu. Jadi lengkap banget tuh kombinasinya tuh. Kalau mau beres benar-benar ambil semua paketnya dok ya, bertahap ya. Sesuai anjuran dokternya. Sesuai anjuran dokternya tentunya setelah konsultasi. Jadi rencanakan dari sekarang kalau memang kalian ingin sembuhin bopeng kalian dan balikin muka aku kayak dulu lagi ya kan. Nah mungkin udah harus mulai di prepare nih. Terus konsultasikan ke dokternya, nggak apa-apa datang dulu ya dok ya. Nanti kita bisa diskusikan dengan dokter Yogi tentunya apakah treatment yang tepat dan kira-kira berapa lama nanti akan melakukan proses step treatment itu ya sampai kondisi bekas jerawatnya itu bisa sembuh ya kan. Nah mungkin untuk materi yang udah disampaikan dokter Yogi pada hari ini udah banyak banget ya dok ya. Kita udah dapat informasi yang berguna buat kita, bagaimana cara mengatasi jerawat, memprepare supaya nggak jadi bopeng, dan kalaupun udah terjadi bopeng, kita udah tahu nih treatment apa yang cocok nih untuk mengatasi bopeng. Jangan lagi ketipu dengan krim yang mengatasnamakan bisa sembuhin bopeng dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Nanti 10 tahun pakai nggak berubah, mendingan dipakai buat cicil motor aja tuh. Jadi ambil treatment yang pasti-pasti aja, langkah yang pasti-pasti aja, yang memang ada hasil nyatanya ya dok ya. Nah mungkin untuk hari ini konsultasi bersama dokter Yogi, terima kasih dok ya atas waktunya sudah berbagi informasi. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, tentunya di pembahasan yang berbeda, di klinik yang berbeda, dengan dokter yang berbeda-beda pula ya dok ya. Mungkin itu saja, sampai jumpa lagi, bye.